Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kembali lagi kita dalam kajian dan pembahasan akhir zaman, dan kita masih dalam pembahasan tentang Imam Mahdi. Pada kajian dan pembahasan kita yang lalu, kita telah masuk pada sifat zamaniyah li zuhuril Mahdi. Sifat-sifat zaman atau waktu yang menunjukkan kemunculan Imam Mahdi, yang merupakan harapan dan impian setiap muslim, karena dengan kemunculannya akan terjadi perubahan wajah dunia, di mana yang sebelumnya dunia dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan, maka kedatangan beliau akan memenuhi bumi ini qistan wa adla, dengan keadilan dan kemakmuran, dan Islam akan kembali memimpin peradaban dan berkuasa, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa takunu al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Setelah umat bertahun-tahun lamanya dalam kekuasaan penguasa-penguasa dan pemimpin-pemimpin yang diktator, yang memberlakukan aturan dan perundang-undangan buatan manusia, dan telah melengsarkan dan menjauhkan syariat Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan. Maka dengan kedatangan Imam Mahdi, maka kekuasaan mulukun jababirah yang memperbudak sesama manusia itu akan selesai dan akan tumbang, dan digantikan dengan al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat yang kita sebutkan pada pertemuan kita yang lalu, bahwa Imam Mahdi ini adalah amir akhiru hadhil ummah. Dia adalah imam dan pemimpin umat yang terakhir pada umat ini. Karena setelah kepergian beliau, setelah wafatnya Imam Mahdi, maka kembali lagi dunia kepada kerusakannya, sampai pada puncaknya nanti terjadi peristiwa hari kiamat. Para pemirsa yang sangat bahagia, kita lanjutkan beberapa hadis yang masih tersisa kemarin, terkait dengan sifat zamaniyah. Sifat zamaniyah ini kita sudah jelaskan, hadis tabi dengan hadis arta, yaitu peristiwa Juhaiman, dan kita sudah jelaskan secara detail tentang masalah ini. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubashirukum bil Mahdi, saya berikan berita gembira kepada kalian tentang kedatangan Imam Mahdi. Kapan itu? Kata Rasulullah, yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nas. Ini ala ikhtilafin
ya minan nas. Dia dibangkitkan ya dan dimunculkan Imam Mahdi itu tatkala terjadi ya pertikaian dan perselisihan yang banyak di tengah-tengah manusia. Itu pertama. Yang kedua, wazalazil, dan juga ya muncul banyak ya peristiwa gempa bumi. Fayamla'ul arda qistan wa adlan. Lalu kedatangan Imam Mahdi itu ya dia akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan dan keadilan, kama muli'at jawran ya, wa zulman, sebagaimana sebelumnya bumi ini dipenuhi oleh kediktatoran dan kezaliman. Yarda'an husakinus sama, ya di mana ya penghuni langit itu ya reda terhadap ya Imam Mahdi ini, wasakinul ard, dan penduduk bumi juga reda dengan kedatangan Imam Mahdi ini. Yaqsimul mal sihahan, dan Imam Mahdi akan membagi ya harta ya kekayaan ya secara ya adil dan merata. Nah, ini yang terkait dengan zaman ya munculnya Imam Mahdi. Nah, di dalam hadis ini itu disebutkan ada dua ya tanda, ada dua ciri ya Imam Mahdi itu akan ya muncul. Yang pertama adalah ini ya, ikhtilaf ya minan nas. Ini yang pertama. Jadi ya tanda yang pertama adalah ya ikhtilafun ya minan nas, terjadi pertikaian ya perbedaan ya di kalangan ya manusia ini. Ya kita lihat ya ikhtilaf ini yang pertama, tanda yang pertama adalah ikhtilafu minan nas. Ikhtilaf minan nas. Terjadinya pertikaian, perbedaan ya di tengah-tengah umat manusia. Sekarang kita lihat faktanya ya bahwa pertikaian, perselisihan ya itu semakin kompleks dan semakin banyak. Bahkan ya kalau kita berbicara jamaah-jamaah Islam yang ada sekarang ya, jamaah-jamaah Islam, kelompok-kelompok Islam, lembaga-lembaga Islam, ya lembaga-lembaga dakwah, ya terjadi perseteruan di antara ya di antara mereka. Ya, terjadi perseteruan, terjadi pertikaian. Ya, yang semua tahu, semua paham bahwa ya persaudaraan dan persatuan itu hukumnya wajib. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Dan kita ini umat Islam ya sebagai umat yang dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidatul Islam. Ya. Tuhan kita sama, nabi kita sama, kiblat kita juga sama, Quran kita sama, sunnah Nabi kita Muhammad SAW juga sama. Ya, mestinya kita bersatu. Tapi yang menjadi fakta yang terjadi adalah perceraian dan pertikaian di antara ya kaum muslimin. Bahkan yang sangat menyedihkan sebenarnya yang terjadi adalah antara sesama ya jamaah itu terjadi perselisihan dan pertikaian. Biasanya jamaah itu didirikan dalam rangka untuk mewujudkan kekuatan dakwah dan kemudian membangun persaudaraan dan ya ukhuwah di antara ya anggotanya. Tapi ya ternyata semakin kesini semakin terjadi pertikaian dan perselisihan secara internal dari ya hampir semua jamaah yang ada sekarang di dunia ini, baik yang skala nasional maupun skala internasional, terjadi pertikaian dan perselisihan. Ya sebagai contoh misalnya, yang tidak apa-apa kita sebut nama ya, di antara jamaah besar atau lembaga besar, lembaga Islam, jamaah da'awiyah yang besar di dunia ini adalah ya Gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Dan Hasan al-Banna itu sangat menekankan persoalan ukhuwah dan ya kebersamaan. Bahkan ya sampai ya beliau ya mengatakan bahwa kekuatan umat Islam setelah akidah adalah kekuatan ukhuwah dan ya kebersamaan. Ya, tapi apa yang terjadi sekarang?
terjadi ya apa namanya pertikaian dan ya terjadi apa namanya konflik internal ya dari apa gerakan ya Ikhwanul Muslimin ini. Itu ya, dan termasuk juga sebenarnya kalau kita jujur di Indonesia kan, di Indonesia ya kita bicara apa di Indonesia juga ya awalnya ketika gerakan Ikhwanul Muslimin ini muncul di Indonesia dan kemudian mulai berdakwah itu sangat ya kuat ya hubungan antara satu dengan yang lain. Tapi sekarang coba kita lihat setelah ya mereka membuka kemudian janah siasi atau partai politik ya yang bermanhaj Ikhwanul Muslimin, ya apa yang terjadi sekarang? Ya terjadi pertikaian dan perselisihan di antara mereka. Padahal mereka punya ya obsesi yang sama, tujuannya yang sama, awalnya untuk mau ya apa namanya? Mau ya memperjuangkan Islam. Tapi pada akhirnya kemudian terjadi pertikaian, perselisihan, bahkan sekarang sudah menjadi dua partai. Nah, ini ya kita bicara ya misalnya dari ya gerakan Ikhwanul Muslimin dan termasuk juga misalnya di Sudan. Di Sudan ya Ikhwanul Muslimin juga terjadi pertikaian dan ya perselisihan ya antara ya Hasan Turabi dengan ya yang lainnya. Jadi tidak ada yang solid ya persatuannya. Terjadi perselisihan. Yang kedua misalnya ya Jamaah Tabligh. Ya kita kenal Jamaah Tabligh itu ya banyak memperhatikan masalah hati, ya, masalah jiwa, masalah ruh, ya, raqiq. Ya. Tapi ya coba kita lihat sekarang apa yang terjadi di Jamaah Tabligh. Ya sekarang kita lihat ya terjadi ya pertikaian dan terbelah dua, ya, terbelah dua sekarang dari pusatnya ya di India, Pakistan dan Bangladesh sampai juga ya terbawa ke daerah-daerah kecil, bahkan ya seperti misalnya di negeri kita juga sampai ke bawah juga terpecah itu ya kekuatan ya Jamaah Tabligh menjadi dua. Nah kita lihat ya padahal ya mereka juga sangat memperhatikan yang namanya persatuan ya. Nah pada akhirnya juga kemudian terjadi ya pertikaian dan ya perselisihan. Bicara misalnya ya termasuk juga ya Jamaah Ansarus Sunnah Muhammadiyah ya yang sebenarnya muncul pertama kali di Mesir lalu kemudian menjadi besar di Sudan. Itu juga ya sampai sekarang tidak solid, bahkan kemudian lain sekarang ya Jamaah Ansarus Sunnah Muhammadiyah Mesir dan lain ya Jamaah Ansarus Sunnah Muhammadiyah ya di Sudan. Ya, kemudian demikian juga ya dengan jamaah-jamaah ya dan lembaga-lembaga dakwah yang lainnya. Baik yang dalam skala ya nasional maupun dalam skala internasional terjadi ya ikhtilaf dan ya perselisihan. Nah, itu yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW ini ya bahwa ya ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafi minan nas. Ini. Jadi ya ikhtilaf minan nas, ya perselisihan dan pertikaian yang terjadi. Nah, sekarang ya luar biasa pertikaian yang terjadi antara sesama umat Islam. Bahkan yang sangat kita sayangkan ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling ya menyalahkan dan saling menuduh, ya saling menjatuhkan. Waliyadzubillah. Padahal sebenarnya ya kita lihat ya kalau mau ditelusuri ya persamaan kita masih lebih banyak daripada ya perbedaan. Dan dalam Islam ini sebenarnya kan ya persoalan perbedaan itu ditolerir dalam hal-hal yang memang ya bisa ditolerir. Ya karena tidak mungkin ya umat ini akan bersatu ya dalam semua persoalan. Nah makanya dengan kemunculan Imam Mahdi ini insya Allah akan menyelesaikan kasus pertikaian dan perselisihan ya umat nantinya, dan umat ini akan ya bersatu kembali di bawah kepemimpinan Imam Mahdi insya Allah. Inilah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala ya munculkan tokoh ya fenomenal ini ya dalam rangka ya menyatukan ya kembali ya umat Islam ya di atas ya kebenaran. Makanya bahkan nanti ya apa namanya Imam Mahdi muncul, maka ya umat Islam seluruh dunia akan bersatu ya, bahkan antara Sunni dan Syiah pun itu akan ya bersatu di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Nah, sehingga nanti kita tidak ada lagi ini Islam Sunni, ini Islam Syiah, apalagi ya, sebut ya Islam ya fulan dan Islam fulan. Pokoknya ya Islam berdasarkan Al-Qur'an dan itratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa namanya?
ciri dan indikasi atau tanda yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika terjadi ikhtilafun minan nas. Ini yang pertama. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, zalazil, akan banyak muncul zalazil atau gempa bumi, gempa bumi. Dalam hadis ini dikatakan ikhtilaf ala ikhtilafin minan nas wa zalazil. Jadi gempa bumi akan banyak terjadi. Nah, oleh karena itu siap-siap saja kita akan banyak mendengarkan informasi tentang gempa bumi. Dan kalau kita lihat kita masuk dalam tahun 2021 ini, di bulan Januari kita sudah dijemput dengan gempa bumi, khususnya di Indonesia di Sulawesi Barat, dan sampai sekarang masih berdampak, dan nanti akan muncul lagi, entah di mana lagi tapi yang jelasnya berdasarkan informasi Nabi SAW dalam hadis ini, bahwa Imam Mahdi itu akan muncul ketika banyak terjadi peristiwa gempa bumi. Dan di sini disebutkan zalazil ini dalam bentuk jama. Ini jama dari zalzalah. Zalzalah. Ini mufradnya dan ini jamaknya. Nah, yang menunjukkan bahwasanya akan banyak terjadi peristiwa gempa bumi sebelum munculnya Imam Mahdi. Nah, ini juga kalau kita melihat sekarang dari tahun ke tahun bisa lihat atau minta data dari BMKG misalnya, tahun yang lalu berapa gempa bumi terjadi di negeri ini, kemudian tahun ini misalnya nanti akan dicatat sekian, 2 tahun yang lalu berapa. Yang jelasnya bahwa semakin dekat munculnya Imam Mahdi ini, semakin banyak peristiwa gempa bumi yang terjadi. Tentu bukan cuma di Indonesia saja, termasuk di luar negeri, dan mungkin termasuk di dunia Arab, karena Nabi SAW menyampaikan hadis ini tentu di dunia Arab. Maka tentu lebih dekat peristiwa-peristiwa gempa bumi juga itu akan terjadi di dunia Arab, insya Allah. Ini termasuk yang disebutkan oleh beberapa masyayikh tentang gempa bumi besar, itu mengawali juga gempa bumi besar yang menelan korban banyak manusia, yang dikenal dengan tsunami. Dan kita lihat peristiwa tsunami beberapa tahun yang lalu di Aceh, dan itu berimbas pada beberapa negara di dunia ini. Nah, ini yang hadis yang lain yang menjelaskan tentang dekatnya Imam Mahdi itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala terjadi pertikaian dan perselisihan. Dan kita lihat sekarang pertikaian dan perselisihan luar biasa, memperkuat dengan fakta-fakta yang kita sebutkan sebelumnya, peristiwa Suriah, kemudian setelah itu peristiwa Juhaiman, dan itu kita sudah sebutkan sebelumnya. Semua itu saling memperkuatkan dengan keterangan dan riwayat ini, bahwa kita sekarang berada pada zaman munculnya Imam Mahdi. Entah kapan, wallahu alam. Tapi kita sangat yakin, dan itu disebutkan oleh para masyayikh berdasarkan kajian-kajian mereka terhadap sifat az-zamaniyah wa sifat makaniyah, maka mereka mengatakan kita sudah berada pada zaman kemunculan Imam Mahdi. Bahkan seperti yang pernah kita sampaikan, Imam Masjidil Aqsa, Syekh Khalid Al-Maghrabi itu sudah memberikan juga beberapa penjelasan dan keterangan tentang itu, dan tanda-tanda termasuk adalah mimpi yang hampir sama disampaikan kepada beliau dari orang-orang yang beliau kenal sebagai orang yang thiqah tentang masalah ini. Termasuk juga yang
sempat menggemparkan adalah pernyataan Syekh Salman Al-Auda, ya, bahwa beliau juga bermimpi mimpi yang sama, ya, melihat ya Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyampaikan tentang beliau ya bersama sahabatnya tentang ya kemunculan Imam Mahdi, dan waktu itu beliau ya lihat ya mimpi itu ketika beliau dia berada di Mekah, dan itu ada di YouTube ya. Bisa kalau mau mengakses ya penjelasan ya Syekh Salman Al-Auda tentang itu ya ada di YouTube. Kemudian ya hadis yang lain ya, yang diriwayatkan oleh ya Al-Hakim ya, dalam Mustadraknya ala Sahihain, disebutkan ya, dan hadis ini juga hadis sahih ya, hadis ya, sahih ala syart ya, Syekhain ya, kata ya, Thauban ya radhiyallahu anhu ya, sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtatilu inda kanzikum thalatha, ya, kulluhum ibnu khalifah. Akan terjadi ya pertikaian ya, bahkan ya, sampai pada tingkat ya perkelahian, peperangan ya di ya kanzikum. Ini kanzikum ini ya Ibnu Katsir dan yang lainnya ya mengatakan maksudnya adalah Ka'bah ya. Yaqtatilu inda kanzikum thalatha, 3 orang, kulluhum ibnu khalifah, semuanya adalah anak raja, semuanya adalah raja, 3 orang ini adalah keturunan raja ya. Sumala yasiru ila wahidin minhum, kemudian tidak ada satupun yang ya, jadi khalifah di antara 3 orang itu. 3 orang berselisih ya, berselisih tentang kekuasaan ya. Summa tatlu'ur rayatus sud ya, ya qibal al-masyriq, kemudian muncul ya rayatus sud, ini bendera hitam ya, dari arah timur, dari arah timur. Jadi muncul bendera hitam dari arah timur. Fayuqatilunakum qitalan lam yuqatilhu qaumun qat ya. Muncul ya bendera hitam dari arah timur ya, dan mereka memerangi kalian dengan peperangan yang sangat dahsyat ya. Summa dzakara syai'an ya faqal, lalu kemudian dia menyebutkan, Thauban menyebutkan sesuatu, lalu kemudian iya, dia tidak hafal itu. Lalu kemudian dia mengatakan, idza ra'aitumuhu fabayi'uhu. Ya, kalau kalian melihatnya, maksudnya damir ya ra'aitumuhu di sini ya, maksudnya Imam Mahdi. Kalau kalian sudah melihat munculnya Imam Mahdi, fabayi'uhu, maka bai'atlah dia, walau habun ala salji, sekalipun ya kalian ya merangkak di atas ya salju, di atas ya salju, di atas es, fa innahu khalifatullahil mahdi, karena sesungguhnya dia adalah khalifah Allah, yaitu al-Mahdi. Maka ya damir ya hadis ini maksudnya adalah Imam Mahdi. Taib. Hadis ini adalah hadis yang sahih ala syarti asy-syaikhain. Nah, jadi ya dari berdasarkan ya hadis ini ya, ini juga ya menjelaskan kepada kita tentang tanda ya yang akan mengawali ya munculnya Imam Mahdi ya, di baiat ya, di samping Ka'bah, antara ya makam dan antara ya Hajar Aswad. Di mana kemudian ya kalau sudah terjadi peristiwa pertama, di sini juga ya ada 2 tanda yang disebutkan ya. Ada 2 tanda yang disebutkan dalam hadis itu ya. Pertama, tanda yang pertama adalah ya iqtital thalatha min abna, iqtital ya, saling ya perang antara ya 3 ya keluarga raja, 3 keluarga ya raja khalifah. Nah, karena ya istilah ini yang perlu juga kita luruskan, karena ada yang salah pahami bahwa ya kata khalifah di sini ini menunjukkan bahwa akan tegak lagi Islam ya, di atas kepemimpinan khilafah ya Islamiyah, lalu kemudian muncul ya Imam Mahdi ini. Dan ini tidak benar. Kenapa? Karena ya seperti yang pernah kita katakan bahwa tahapan kepemimpinan yang dilalui oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lebih dari 5 tahapan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan yang kelima itu, disebutkan oleh perawi hadis itu, oleh sahabat, summa sakata, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Jadi yang pertama adalah ya marhalatu
an-nubuwah, ya, tahapan kenabian. Kemudian yang kedua marhalatu al-khilafati ala minhajin nubuwah, itu khulafaur rasyidin. Kemudian marhalatu mulkun ad, kerajaan dinasti. Ya, kemudian yang keempat adalah marhalatu mulkun jabriyah, ya, kepemimpinan yang diktator, yang zalim. Kemudian yang terakhir adalah al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Nah, kalau kita mengatakan bahwasanya ada khilafah tegak sebelum munculnya Imam Mahdi ini, berarti dia akan bertambah marhalah itu menjadi 7. Karena dia akan kembali pada khilafah ya Utsmaniyah, al-khilafah ya Islamiyah, kemudian setelah itu rusak lagi ke kondisi dan keadaan, tidak tahu apa namanya, lalu kemudian setelah itu muncul Imam Mahdi. Berarti bahkan sampai 8 ya tahapan. Dan Nabi SAW mengatakan cuma 5, bahkan kemudian ya, sahabat yang meriwayatkan itu mengatakan summa sakata. Kemudian Nabi SAW diam ya pada saat ya beliau menyebut terakhir summa takunul khilafatu ala minhajin nubuwah. Nah, maka ya, perlu dijelaskan bahwa ya kata khalifah dalam bahasa Arab itu dipergunakan kepada ya pemimpin, raja, ya amir, ya bahkan presiden itu bisa disebutkan sebagai khalifah. Intinya adalah ya pemimpin, ya. Maka ya peristiwa ini ya hadis ini tidak menunjukkan bahwa akan tegak lagi kepemimpinan khilafah Islamiyah ya sebelum datangnya ya Imam Mahdi. Yang jelasnya bahwa ya tiga keturunan raja ini, keturunan ya pemimpin ini yang akan konflik, ya, iqtatil. Nah, kata iqtital di sini, iqtital, konflik, ya, atau perang, ya, maknanya secara ya, literal adalah perang. Tapi bisa, ya, maknanya ya bukan sekedar bukan perang sampai pada perang, ya, bisa dalam makna konflik, ya, atau bisa dalam makna berkelahi, ya, sama dengan ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang peristiwa seorang Kipti yang berkelahi dengan Bani Israel, ya, dikatakan yaktatilan, keduanya saling yaktatil, padahal dia berkelahi, bukan saling membunuh, ya, dia saling berkelahi. Lalu kemudian datang Nabi Musa, dan kemudian ya Bani Israel itu minta tolong kepada Nabi Musa, dan kemudian akhirnya Nabi Musa memukul dan meninju ya Kipti itu, lalu kemudian dia roboh dan jatuh meninggal dunia. Disebutkan di situ ada konteksnya yaktatilani. Yaktatilani maksudnya ya berkelahi. Jadi bisa kata iktital di sini, kata yaktatilu, kata iktital ini ya bisa maknanya ya perang dalam artian memang perang fisik, bisa juga dalam artian ya konflik, ya, dan bisa juga dalam artian ya berkelahi. Nah, ini oleh karena itu ini juga yang ya, tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW ya kalau terjadi ini. Ya, dan ya ada yang sampai mengatakan ini sudah terjadi, wallahu alam, kita tidak tahu ya, tapi apakah ini sudah terjadi atau tidak, ya ada sebahagian yang mengatakan sudah terjadi ya persoalan ini ya konflik dan bahkan saling memukul ya di antara ya 3 orang keturunan ya raja yang memperebutkan ya kekuasaan. Nah, kemudian yang kedua, tanda yang kedua adalah munculnya ya ar-rayatus sud, ya. Ar-rayat as-sud. Bendera ya hitam. Dari mana? Ya asalnya dari bendera ini dikatakan minal masyriq, ya. Asy-syarq. Nah, coba kita perhatikan ya. Nabi SAW menyampaikan ini ya, tentu di Jazirah Arabia, di Madinah, dan ya daerah ya timur itu termasuk diantaranya adalah ya Irak sampai kemudian Khurasan juga ya itu masuk dalam kategori timur, ya Irak ya kemudian ya Khurasan. Dan sekarang kita lihat ya Khurasan Taliban itu ya benderanya ya warna hitam. Kemudian ya di Irak ya Daesh atau ISIS juga ya benderanya hitam. Dan ini sebenarnya lebih identik dengan dengan ISIS, karena disebutkan dalam hadis ini, katakan fayuqatilunakum qitalan lam yuqatilhu qaumun.
Mereka memerangi kalian dengan perangan yang sangat dahsyat, yang sangat bengis. Dan kita tahu bahwasanya ISIS itu bengis sekali di dalam perang. Ya, mereka sampai bahkan dalam ada riwayat yang lain yang menyebutkan juga ciri-ciri dan tanda-tandanya bendera hitam itu. Nah, kita lihat sekarang sudah ada bendera hitam dan muncul di Irak, muncul di Irak dan kemudian memproklamirkan diri sebagai negara Islam, negara Islam Irak dan Suriah. Nah, dan sangat bengis, disebutkan juga dalam riwayat yang lain ciri-cirinya. Nah, itu diantara dua tanda yang disebutkan pada hadis yang sahih ini tentang dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Maka disebutkan di sini, fa idza ra'aitumuhu, apabila kalian sudah melihat atau mendengarkan telah muncul Imam Mahdi itu, maka fabayi'uhu. Di sini juga ada kata fabayi'uhu, fabayi'uhu, maka baiatlah dia. Berarti itu perintah dari Nabi SAW untuk ikut membaiat Imam Mahdi. Dan bahkan dikatakan walau habwan ala salji, walaupun kalian merangkak di atas salju atau di atas es, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimanapun sulitnya nanti kalian bisa menemui Imam Mahdi, maka lakukan itu dalam rangka untuk membaiat beliau. Karena keselamatan ada pada pada kepemimpinan beliau, dan harus beliau dibantu, ditolong untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang nanti beliau akan hadapi dalam kepemimpinannya. Nah, sampai di sini disebutkan dalam hadis tersebut. Dan Imam Mahdi ketika dia muncul nanti dia akan muncul di baiat di Mekkah, dalam riwayat lain dikatakan bahwa dia akan datang, dia akan masuk ke Mekkah sama dengan penuh ketakutan dan kehati-hatian, sama dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa masuk kembali di negeri Mesir itu dengan penuh kekhawatiran dan ketakutan, karena Nabi Musa itu kan dia masuk dalam kategori DPO istilah kita sekarang. Sejak dia membunuh dan meninju orang Kipti, penduduk asli Mesir, ketika ada orang Kipti berkelahi dengan orang Bani Israel, lalu kemudian Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa, lalu kemudian dia pukul itu. Dia pukul satu kali langsung jatuh, begitu kuatnya Nabi Musa. Setelah itu lalu kemudian ditanya, siapa pembunuhnya, siapa yang membunuh bangsa Kipti ini? Tentu Firaun yang juga adalah dari bangsa Kipti, itu menginstruksikan supaya cari siapa pelakunya ini. Besoknya terjadi lagi yang peristiwa sama, lalu kemudian ketahuan bahwa yang membunuh itu adalah Nabi Musa. Lalu kemudian ada seorang yang datang yang punya keprihatinan tentang masalah ini kepada Nabi Musa. Dia menyampaikan kepada Nabi Musa, kamu keluar dari negeri ini karena kamu sedang DPO. Akhirnya kemudian dia keluar dan dibuntuti, tapi kemudian alhamdulillah dia bisa selamat. Nah, jadi Imam Mahdi juga nanti begitu, karena Imam Mahdi itu dibuntuti terus jadi DPO. Makanya seperti yang saya sampaikan bahwa sifatus saksiyah, sifat-sifat pribadi yang ada pada Imam Mahdi itu yang kurang lebih 80 sifat, kurang lebih 80 sifat itu yang ada pada pribadi orang agung ini, tokoh agung ini, tokoh yang fenomenal ini, itu ada sekarang yang diindikasikan. Ada sekarang diindikasikan lebih 80 ciri-ciri itu ada pada orang itu, dan sekarang dia DPO. Dia DPO juga masalah. Dia dicari-cari. Sudah berapa kali direncanakan untuk dibunuh dan alhamdulillah selalu lolos. Nah, itulah yang kemudian menjadi prediksi kuat dari sebahagian orang bahwa kemunculan Imam Mahdi itu sudah tidak lama, tinggal kita menunggu takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu takdirnya, maka dia insya Allah akan dibaiat
ya di antara ya makam Ibrahim dan Hajar Aswad. Di situ dia akan dibaiat insya Allah. Dan setelah selesai pembaiatan beliau, ya dibaiat, ya yang pertama, ya proses pembaiatan beliau dibaiat oleh 7 orang ulama saja. Ya dalam hadis, ya dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan ya 7 orang ulama, ya 7 ulama. Ini yang akan membaiat. Setiap 7 orang ini ya punya ya anggota, punya pasukan ya yang membaiat sebelumnya sekitar 300 ya, kurang lebih 313 ya. Dan jumlah 313 ini adalah jumlah ya pasukan Rasulullah SAW dalam ya perang Badar ya, jumlah 313. Inilah jumlah pasukan Nabi SAW di perang Badar yang pertama kali peperangan, dan ya Rasulullah menang ya, mengalahkan ya, kaum musyrikin. Dan jumlah ini juga lah yang akan berbaiat pada setiap orang dari 7 orang dari ulama yang mewakili untuk ya membaiat ya Imam Mahdi ini. Ya, 7 orang pertama kali ya, mereka ya berkumpul ketemu di Mekah, lalu kemudian ya mereka membuntuti ya Imam Mahdi itu ke Madinah, karena Imam Mahdi itu tidak mau ya, beliau pada dasarnya dia tidak mau dibaiat. Akhirnya kemudian ya dari Mekah dia melarikan diri ke Madinah, ya. Dia melarikan Madinah ke Madinah. Jadi ya dari sampai 3 kali, ya 3 kali dari Mekah di sini misalnya, ya. Itu dia lari ke Madinah. Karena tidak mau dibaiat. Lalu kemudian ya ulama 7 ini ya, membuntuti ya, beliau ke Madinah. Lalu kemudian beliau lagi ya berangkat ke Mekah. Ini sampai ya 3 kali, berarti 6 kali ya putaran, ya 6 kali putaran. Ya. Itu kapan terjadi? Kalau dalam riwayat disebutkan itu di di bulan ya Zulhijjah, bulan ya 12 ya, Zulhijjah, ya. Dan ya peristiwa pembayatan itu nanti pada bulan ya Muharram, bulan 1, ya. Jadi sekitar 1 bulan saja, 1 bulan prosesnya itu bolak-balik Makkah Madinah, bolak Makkah Madinah, 1 bulan, 6 kali putaran, ya. Nah, di sini juga ya pernah kita sampaikan bahwa dari sini menunjukkan bahwa kemunculan Imam Mahdi itu masih berada pada masa dan puncak teknologi dan ya peradaban. Karena ya bolak-baliknya dari Mekah ke Madinah, kalau dia jalan kaki, kalau dikatakan dengan alasan bahwa Imam Mahdi itu muncul nanti setelah hilang peradaban, hilang teknologi, ya orang kembali pada zaman onta, maka kalau beliau naik onta dari Mekah ke Madinah, ya 6 kali putaran dalam waktu hanya 1 bulan saja, ya 1 bulan itu ya mustahil, tidak mungkin lah, ya. Nah ini menunjukkan bahwasanya, ya nah sekarang antara Mekah dan Madinah bolak-balik itu ya sangat mudah dengan adanya transportasi, ada bus, ada mobil, ada kereta api dan sebagainya. Itu begitu cepat, ya. Jadi ini menunjukkan, memberikan isyarat bahwa ya Imam Mahdi itu ya muncul ya di saat ya teknologi masih ada, dan alat transportasi yang modern juga masih ada. Nah, nanti setelah itu lalu kemudian ya terakhir ketiga kalinya di Mekah. Lalu kemudian ya beliau ya disebutkan dalam riwayat, beliau datang ke Ka'bah dan menempelkan ya pipinya di Ka'bah, menangis karena ya sedih melihat keadaan ya pertikaian dan pertumpahan darah di antara ya kaum muslimin. Akhirnya kemudian ditemukan oleh 7 ulama itu, dan 7 ulama inilah yang kemudian membaiat beliau di samping Ka'bah antara makam Ibrahim dan Hajar Aswad. Ya di situ dia dibaiat. Dalam riwayat disebutkan pembaiatannya itu di malam ya hari Sabtu, di malam hari Ahad, ya. Hari Sabtu malam Ahad pada 10 Muharram. Itu dalam riwayat disebutkan. Dia setelah dibaiat itu lalu kemudian dengan beberapa ya pengikutnya, pasukannya, ya itu ya pergi menyembunyikan diri ya, karena dia menjadi target dan sasaran oleh pasukan yang dikirim oleh yang namanya Sofyani, ya. Sofyani itu adalah lakap terhadap penguasa yang diktator dan zalim, ya. Dan itu ya disebutkan bahwa Sofyani itu ada Sofyani
Suria, ada Sofyani Mesir, dan ada Sofyani Jazirah Arabia. Ya, kita tidak tahu yang mana ya Sofyani ini yang akan mengirim pasukan nanti, ya, dan sepertinya ya tiga-tiganya mungkin ya. Ada pasukan dari Suria, ada dari Mesir, dan ada dari ya Jazirah Arabia. Ya, istilahnya dia merupakan pasukan koalisi yang ditugaskan untuk ya mencari Imam Mahdi ini dan membunuh Imam Mahdi. Dan ketika ya sampai di Madinah, karena mereka ya cari di Madinah, sampai di Madinah mereka tidak temukan, mereka hancurkan, melakukan ya penghancuran di Madinah, lalu kemudian ya ingin berangkat ke Mekah. Sampai di Zulhulaifah, tempat mikat ya, orang yang mau ihram ya, dari Madinah ke Mekah, di sini Zulhulaifah. Setelah Zulhulaifah ini wilayah namanya Mantikatul Baida. Di Mantikatul Baida inilah nanti pasukan yang ya diutus untuk mau mencari dan membunuh Imam Mahdi, dan pasukannya itu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ya perut bumi. Nah, ini juga nanti akan menjadi fakta. Kalau terjadi nanti ini, berarti bahwa orang yang dibaiat di Mekah beberapa waktu yang lalu itulah Imam Mahdi. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mengimaninya dan meyakininya sebagai ya Imam Mahdi dan pemimpin ya umat Islam. Lalu kemudian dari sini, dari Mekah, dari Mekah ya dia menuju ke Madinah, dan kemudian Madinah menuju ke negeri ya Palestina atau Al-Aqsa ya, Al-Aqsa. Ya, Al-Aqsa, di mana ya proses beliau ya dari Madinah ya ke Al-Aqsa ini tujuannya adalah dalam rangka ya, membebaskan Al-Aqsa atau Palestina secara umum dari dominasi orang ya, Israel atau Yahudi. Ya. Kita tahu bahwa sekarang Israel telah menguasai ya wilayah Palestina dan bahkan Al-Qudus ya. Mereka sudah kuasai, dan rencananya mereka akan ya, kuasai Masjid Al-Aqsa, dan akan mereka runtuhkan Masjid Al-Aqsa dan kemudian membangun di atas runtuhan Masjid Al-Aqsa Haikal ya Sulaiman. Itu target ya orang Israel atau orang Yahudi. Nah, Imam Mahdi nanti yang kedatangannya setelah sampai peristiwa ada pasukan yang dikirim oleh Sofyani itu dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mantikatul Baida, maka pada saat itulah ya, akan banyak orang yang ikut kepada Imam Mahdi dari Mesir, dan berdatangan orang-orang para cendekiawan orang Mesir, kemudian ahli ibadahnya orang negeri Syam akan datang, kemudian ya para mujahidin dari Irak juga datang ya untuk menjadi pasukan Imam Mahdi, dan termasuk juga ya kebanyakan penduduk Madinah akan menjadi pengikut ya Imam Mahdi. Berangkat ya ke Al-Aqsa dalam tujuan ya untuk membebaskan Al-Aqsa dari penjajahan Israel. Mereka akan bebaskan Al-Aqsa. Nah, sebelum sampai di sana, Israel merasa ya Israel atau Yahudi merasa terancam, ya maka dia minta pertolongan kepada ya Eropa ya dan Amerika. Yang dalam hal ini adalah ya orang-orang Kristen, ya, orang Nasrani. Dia minta tolong supaya ya bisa ya mengirim pasukan untuk menghadapi ya Imam Mahdi ini. Nah, makanya ketika Imam Mahdi sampai di negeri Syam, ya di negeri Syam ini, ya di sekitar daerah Suria sekarang, kalau dalam istilah hadis Bidabik ya, itu ya datanglah pasukan dari Eropa ya, yang terdiri dari 80 negara, dan masing-masing negara ya mengutus ya 12.000 ya, personil pasukan. Berarti ya jumlah totalnya itu ya sekitar 960 ya, ribu ya pasukan, hampir 1 juta, pasukan yang ya akan datang ya menghadang ya Imam Mahdi dengan pasukannya. Dan terjadilah peristiwa yang besar di tempat ini di Suria ya, peristiwa yang dikenal dengan Al-Malhamatul Kubra atau Al-Malhamatul Uzma, atau dalam istilah orang barat dengan Armageddon, atau istilah umum adalah Perang Dunia Ketiga antara Imam Mahdi ya dengan orang ya barat dan Amerika. Tapi ya di sini ya Imam Mahdi menang, kaum muslimin menang, walaupun kemudian ya sepertiga ya pasukannya itu melarikan diri
dan ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sepertiga berikutnya ya itu akan menjadi ya syuhada, menjadi ya syuhada. Dan inilah afdalus syuhada, yang korban sepertiga dari pasukan Imam Mahdi. Yang tersisa itulah yang kemudian akan melanjutkan perjalanan ke ya Al-Aqsa untuk membebaskan Al-Aqsa dari ya dominasi dan penjajahan Israel. Lalu kemudian ya tumbang Israel dan Al-Aqsa atau Palestina ya terbebaskan, maka pada saat itu Imam Mahdi akan ya akan ya mendirikan ya khilafah ala minhajin nubuwah ya dengan ibu kota Al-Qudus. Jadi nanti ya setelah tumbang Israel, maka beliau Imam Mahdi akan mendirikan ya sistem kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah ya dan ibu kotanya nanti di Yerusalem atau Al-Qudus. Nah, inilah perjalanan Imam Mahdi dalam proses ya mengambil alih kepemimpinan dunia, dan kemudian nanti ya, seluruh ya dunia ini akan dikuasai oleh Imam Mahdi ya, seperti disebutkan dalam banyak riwayat ya bahwa taghzuna jaziratal arab fayaftahuha Allah, ya kalian akan ya menyerang menaklukkan jazirah Arabia dan Allah akan memenangkan. Wa taghzuna ya Faris fayaftahuha Allah, dan Allah kalian akan ya menaklukkan ya Faris yang sekarang adalah Iran, lalu kemudian ya Allah akan ya bukakan kepada kalian. Lalu kemudian ya taghzuna Al-Qustantinia fayaftahuha Allah, kemudian taghzuna Dajjal fayaftahuha Allah. Jadi nanti akan terjadi peristiwa-peristiwa penaklukan ya, bahkan disebutkan juga bahwa Romawi Roma yang merupakan ibu kota Italia juga akan ditaklukkan oleh Imam Mahdi. Bahkan kemudian juga ya disebutkan dalam riwayat Muslim Al-Baitul Abyad ya, rumah putih, gedung putih ya, gedung putih. Dan tidak ada dalam sepanjang sejarah ada gedung yang namanya gedung putih, yang seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, belum pernah ditemukan ya ada gedung yang namanya Al-Baitul Abyad atau gedung putih dalam sejarah, kecuali yang ada di Amerika. Nah, ini memberikan isyarat apa? Bahwa Amerika juga akan takluk, nanti akan dikuasai dan ditaklukkan oleh ya Imam Mahdi, sehingga ya seluruh dunia insya Allah ya akan ya ditaklukkan dan kemudian dibawa kekuasaan ya Imam Mahdi ya dengan memberlakukan ya syariat Allah Subhanahu wa taala ala min ya al-khilafatu ala minhaji an-nubuwah. Dan ya Imam Mahdi memimpin ya pada saat itu dunia ini selama ya 7 tahun. Ya 7 sampai 9 tahun saja. Ya, tapi dunia merasakan kedamaian, keamanan, ketentraman, kesejahteraan yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Disinilah puncak kebahagiaan manusia di masa kepemimpinan dan kekuasaan Imam Mahdi. Umat merasakan kenikmatan yang luar biasa, dan kemudian kekayaan alam itu dibagi secara merata ya, dan meluas kepada masyarakat. Inilah ya kedatangan ya seorang tokoh fenomenal yang ya ditunggu-tunggu oleh setiap muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memunculkan dalam waktu yang ya dekat insya Allah. Dan berdasarkan kajian kita ya dengan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifatus sakhsiyah dan sifatus zamaniyah dan sifatul makaniyah, menunjukkan bahwa Imam Mahdi ini sudah sangat-sangat dekat kemunculannya ya. Cuman memang kita tidak bisa pastikan kapan, walaupun kemudian ada ulama yang kemudian ya menyebutkan ya tahunnya. Ya, ada sebuah buku judulnya adalah Al-Khilafatul Qadimah yang ditulis oleh seorang yang bernama Muhammad Shadiq ya, Muhammad Shadiq dari Yaman ya, seorang dosen dari Universitas ya, Iman di Yaman. Dan beliau adalah menantu daripada pendiri universitas itu, yaitu Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Ya, itu menulis ya buku ya, Al-Khilafatul Qadimah, belum menetapkan menyebutkan tahun. Ya. Kemudian termasuk juga ada seorang syekh yang banyak berbicara tentang masalah akhir zaman.
ya, yaitu Syekh Bassam Jarrar dari Palestina. Ya, beliau juga ya melakukan pendekatan-pendekatan ya, waktu perhitungannya, ada perhitungannya beliau, ya itu juga menyebutkan ya tahun. Tapi bagi kita tidak bisa pastikan, ya bisa terjadi pada tahun itu, bisa juga ya tidak. Yang jelasnya bahwa kita tidak bisa pastikan kedatangannya, ya hanya saja ya kalau dikatakan dekat, ya sudah dekat insya Allah. Ya tentu kita harus persiapkan mental kita untuk menerima kedatangan ya seorang tokoh fenomenal, cucu Nabi kita Muhammad SAW, dan pemimpin umat yang akan mengembalikan kejayaan Islam ya di akhir zaman ini. Saya kira ya sampai di sini ya kajian kita dan pembahasan kita tentang Imam Mahdi, dan kita masuk pada sesi tanya jawab. Dan mungkin ini adalah sesi terakhir ya kita membahas Imam Mahdi. Ya insya Allah nanti akan kita masuk pada ya Dajjal, dan kemudian ya Nabi Isa insya Allah ya sebagai tanda awal pertama munculnya ya tanda besar ya peristiwa hari kiamat. Nah, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.